Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Uh, mohon dibantu apa modulasi suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Bapak dan Ibu, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam acara penyuluhan anti korupsi yang nanti akan dibawakan oleh seorang yang sangat luar biasa, menjadi kebanggaannya pemerintah Kabupaten Badung saat ini, Bapak dan Ibu. Beliau bertugas di Inspektorat Kabupaten Badung, namun sebelumnya beliau sudah beberapa kali bertugas di instansi lain seperti di PUPR dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak dan Ibu. Baik, saya perkenalkan, nama lengkap beliau adalah I Gusti Agung Ketut Wiresute STMT. Beliau kelahiran 24 Mei tahun 1973, Bapak dan Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dilihat dari prestasinya, beliau sangat berprestasi dalam bidang pekerjaan ataupun di luar pekerjaan, Bapak dan Ibu, karena beliau juga bisa dibilang adalah artis idolanya di Provinsi Bali saat ini. Bapak dan Ibu, dari sekian banyak prestasi yang sudah pernah beliau capai, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Yang terakhir, beliau ada masuk sebagai 7 besar Golden Memories Indosiar tahun 2017, Bapak dan Ibu. Mungkin nanti kita akan diajak bernyanyi bersama oleh beliau. Sebelumnya juga beliau adalah seorang pemuda pelopor bidang pendidikan tingkat Kabupaten Badung tahun 2005 dan pemuda pelopor bidang pendidikan tingkat Provinsi Bali luar biasa tahun 2005 juga, Bapak dan Ibu. Baik, hari ini beliau akan membawakan tema anti korupsi yang akan memberikan kita sebuah pencerahan bagaimana sih pencegahan korupsi yang selama ini harus kita dukung bersama. Nanti lebih lengkapnya akan disampaikan oleh beliau. Bapak dan Ibu, sambil menunggu kehadiran narasumber kita, sebentar lagi kita akan sampaikan link daftar hadir yang Bapak dan Ibu bisa isi. Saya ingin sampaikan untuk tidak terjadi kesalahan dalam penulisan e-sertifikatnya, nanti diharapkan bisa menuliskan nama dengan lengkap dan benar, begitu juga dengan alamat emailnya, karena nanti e-sertifikat akan dikirimkan via email, Bapak dan Ibu. Baik, di ujung acara nanti akan ada diskusi yang langsung dipandu oleh narasumber. Luar biasanya beliau hari ini akan memberikan door prize, goodie bag yang menarik bagi Bapak dan Ibu yang sebagai peserta aktif dan bisa ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beliau nantinya, Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak Agung Wiresute, kita sudah bisa mulai? Bisa. Kita panggilkan saja narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Agung Wiresute. Baik Bapak Agung, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Madidi Biawibawa, moderator yang luar biasa. Terima kasih matur suksema. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta penyuluhan untuk kesempatan hari ini, Senin 9 November 2020. Berbahagia sekali kita bisa bersama-sama hadir di sini lewat media Zoom meeting, ya. Di tengah suasana pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat, selalu optimis. Untuk itu, biar lebih semarak, saya ingin bangkitkan dulu suasana hari ini dengan yel-yelnya. Bisa dibuka mic-nya dulu? Kita bersama-sama serukan, gelorakan semangat kita pagi hari ini. Kalau saya bilang semangat pagi, Anda semua menjawab pagi 3 kali dengan tangan di kepala. Oke, bisa dimulai. Semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan dong yang meriah. Terima kasih matur suksema. Tentunya sebagai umat yang
beragama tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja pengastuti atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini. Ya, kalau tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator tentang CV saya, jadi saya tidak perlu lagi menambah ya, karena sudah saya anggap lengkap. Untuk nama lengkap saya adalah I Gusti Agung Ketut Wirasutna, STMT, dan saat ini berdinas di Inspektorat Kabupaten Badung. Dan untuk kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan penyuluhan, ya. Izin share screen dulu. Untuk kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan penyuluhan dengan judul Cegah Korupsi untuk Indonesia Maju. Ya. Dan tadi CV sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, dan untuk selanjutnya saya akan membacakan tata tertib penyuluhan, safety briefing untuk keamanan kita bersama pada kesempatan hari ini. Yang pertama, jika perangkat yang digunakan sedang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. Berikutnya disarankan untuk mengecek audio sebelum penyuluhan dimulai, dan pastikan juga suara terdengar jelas dan jernih tanpa ada feedback ataupun gema. Jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan keamanan data pribadi Anda. Dan jika mengikuti kegiatan ini secara kelompok dalam satu ruangan, mohon untuk menjaga jarak aman sesuai protokol keamanan kesehatan pandemi COVID-19 yang distandarkan oleh pemerintah. Dan jika terjadi kondisi darurat, misalnya gempa bumi atau kebakaran saat acara berlangsung, harap tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Latar belakang dari penyuluhan kita hari ini adalah masih banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa negara telah mengalami kerugian sebesar 39,2 triliun dari praktek korupsi sepanjang semester pertama tahun 2020. Dan kita ketahui bersama bahwasanya edukasi ataupun kampanye ini merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai bagian dari pencegahan tindakan korupsi. Adapun tujuan dari penyuluhan kita hari ini adalah diharapkan nantinya peserta mampu memahami definisi apa itu korupsi, apa yang menjadi penyebab, serta dampak-dampak apa yang ditimbulkan dari korupsi tersebut. Dan diharapkan pula dari penyuluhan ini peserta mampu mencegah korupsi itu sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil saja, mulai dari diri kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di keluarga maupun sebagai ASN di sini di Pemkab Badung. Nah, kalau berbicara tentang Indonesia, Indonesia ini luar biasa, kaya raya, tanahnya subur dan makmur. Bisa didengar dari lagu, Kus Plus menyampaikan bahwasanya kayu, tongkat, batu, ya tumbuh jadi tanaman, karena tanahnya sangat subur. Itulah kaya raya Indonesia. Yang pertama ini kaya rayanya dari sisi jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk sebesar 237.641.326 jiwa. Tentunya kondisi seperti ini bisa kita berdayakan untuk pengadaan tenaga kerja guna memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kaya raya berikutnya adalah kita memiliki potensi wilayah yang luar biasa. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Dengan potensi luas wilayah,
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.466 pulau dan memiliki luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Memiliki potensi kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Keanekaragaman hayati terlengkap di dunia dengan 30.000 spesies, 220.000 jenis hewan, keanekaragaman budaya dan bahasa daerah, produsen ikan terbesar di dunia, serta peringkat ke-25 sebagai negara potensi minyak terbesar di dunia. Nah, dengan 3 keunggulan tadi, kaya raya Indonesia itu, tadi baru saya 2 menyebutkan, yang ketiga adalah Indonesia memiliki sejarah besar yang luar biasa. Ya, bisa dicatat. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana sebelumnya kita dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh Jepang. Dan kita bercerita sebelumnya, sejarah mencatat kemampuan kerajaan Majapahit mempersatukan Nusantara di bawah komando Mahapati Gajah Mada. Begitu pula dengan kerajaan Sriwijaya yang begitu dikjaya. Kemudian kemampuan dari kerajaan Samudra Pasai menguasai perdagangan kala itu. Nah, bermodal dari kekayaan itu tadi, yaitu jumlah penduduk, kemudian potensi wilayah, dan juga ada sejarah besar, itu merupakan modal yang luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran Indonesia yang kita cintai. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah Indonesia sudah adil dan makmur? Apakah Indonesia sudah maju? Indonesia maju mestinya bisa dilihat dari kecilnya angka korupsi. Tapi tadi disampaikan juga di awal bahwasanya ICW aja mencatat begitu banyak terjadi korupsi di awal semester 2020. Nah, untuk itu salah satu caranya untuk mencegah korupsi itu tadi yaitu melalui penyuluhan untuk mencegah yang namanya korupsi. Ya, apa sih itu korupsi? Tetapi sebelumnya saya buka sedikit dengan pantun. Lagu dangdut menghibur hati, selingan di acara penyuluhan anti korupsi. Sebelum lanjut pada materi, kita satukan persepsi. Apa itu korupsi? Mungkin ada yang bisa membantu saya berbagi sedikit apa yang dimaksud dengan korupsi. Silakan. Ada yang unjuk tangan, boleh? Atau saya langsung pada materi. Yang dimaksud dengan korupsi, kalau ditinjau dari asal kata, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti busuk. Bahasa Belanda korupti, kemudian diindonesiakan menjadi korupsi. Kalau dilihat dari Kamus Besar Indonesia, korupsi berarti penyelewengan dan penggelapan uang negara yang semuanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kalau dilihat dari hukum Indonesia, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Ya, selanjutnya, korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Tapi ingat, sekali lagi korupsi adalah kejahatan luar biasa. Karena apa? Karena bisa dilakukan oleh siapa saja, setiap orang. Kemudian targetnya ataupun korbannya ini acak, menimbulkan kerugian yang besar dan bisa meluas. Yang terakhir, korupsi terorganisasi dan bisa bersifat lintas negara. Untuk itu, mari kita sehat tanpa korupsi. Korupsi itu ibaratnya seperti wabah penyakit, Tidak mudah diberantas,
tetapi bisa dicegah. Kita awali, kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Berikutnya, apa sih yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi? Tiada lain dan tiada bukan, korupsi itu disebabkan oleh karena adanya keserakahan ataupun greed, adanya kesempatan, opportunity, adanya kebutuhan, needs, adanya pengungkapan ataupun expose. Dampak yang ditimbulkan dari adanya korupsi itu tadi, yang pertama adalah dampak terhadap kerusakan lingkungan, terhadap ekonomi, kemudian terhadap pertahanan keamanan, terhadap sosial dan kemiskinan, terhadap penegakan hukum, terhadap birokrasi pemerintahan, dan juga dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Apa sih yang menjadi tujuan akhir dari berbagai usaha yang kita lakukan untuk mencegah dan menentang korupsi? Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, ada indikator untuk keberhasilan pemberantasan korupsi yang dikenal dengan istilah CPI ataupun Corruption Perception Index, atau kalau di Indonesia kan Indeks Persepsi Korupsi, IPK. Jadi semakin tinggi angka CPI ataupun IPK-nya, maka negara tersebut semakin bersih dari korupsi. Indonesia di tahun 2019, angka CPI ada di poin 40, dan itu menduduki posisi 85 dari 180 negara. Naik 2 poin dari tahun sebelumnya, ya. Mudah-mudahan untuk ke depan semakin meningkat lagi, bisa posisinya semakin naik lagi. Dan berikutnya, pengertian unsur-unsur biaya sosial korupsi. Ada 4 biaya. Di antaranya biaya eksplisit korupsi yang merupakan nilai uang yang dikorupsi. Yang berikutnya adalah biaya antisipasi terhadap korupsi yang meliputi biaya sosialisasi korupsi dan biaya reformasi birokrasi untuk menurunkan korupsi. Yang ketiga, ada biaya reaksi terhadap korupsi, meliputi biaya peradilan, biaya penyidikan, biaya kebijakan, biaya perampasan, pengembalian aset. Dan yang terakhir ada biaya implisit. Ini merupakan biaya terbesar dari korupsi. Ya, biaya yang ditimbulkan akibat korupsi itu sendiri. Biaya masa lalu korupsi yang harus dibayar sekarang. Jadi bunga berbunga. Di sini semua terakumulasi dalam biaya implisit terhadap korupsi. Dasar hukum untuk pemberantasan korupsi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di situ disebutkan ada 7 delik tipikor, ya. Kerugian negara, kerugian keuangan negara, ada di pasal 2 dan 3, kemudian urusan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian ada juga gratifikasi. Sudah tercantum, ya, sudah komplit ada yang menjadi dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Balik lagi untuk mempertegas kembali 7 delik tipikor. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Kedua, suap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan. 7, gratifikasi. Nah, akan dibahas selanjutnya lebih gamblang lagi tentang pengertian dari gratifikasi, pemerasan, uang pelicin, dan juga suap. Gratifikasi adalah
arti luas dapat juga dianggap sebagai suap yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas. Pemerasan adalah tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu. Berikutnya, uang pelicin adalah sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang, untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan. Dalam hal ini bisa juga disebut dengan facilitation payment. Yang keempat ada suap, yang merupakan bentuk pemberian yang dilakukan korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Nah, strategi apa sih yang harus dilakukan untuk pemberantasan korupsi? Ada 3, melalui perbaikan sistem, melalui penindakan tegas, kemudian ada pendidikan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penyuluhan yang digelar pada kesempatan hari ini. Bisa juga nanti digelar untuk masyarakat luas, masuk ke desa-desa, atau ke sekolah-sekolah. Itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi. Ya, ada ancaman pidana untuk para koruptor. Jadi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Itu ancaman pidananya. Bahkan bagi yang tahu adanya korupsi dan tidak melaporkan, ya itu sama-sama kena pidana. Ya, ada ancaman hukuman penjara. Nah, kita mengenal ada 9 dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang berarti lurus hati, tidak curang, tidak berbohong. Yang kedua, peduli, menunjukkan empati, melibatkan diri dalam suatu permasalahan. Yang ketiga, mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Yang keempat, disiplin, melakukan hal-hal pada waktunya. Kelima, tanggung jawab, lakukan pekerjaan dengan amanah yang baik. Keenam, kerja keras, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, datangnya dari hati. Ketujuh, sederhana, artinya tidak berlebihan. Kedelapan, berani, tidak takut menghadapi rintangan dan tantangan. 9, adil, tidak memihak siapapun. Ya, untuk memudahkan dalam menghafal 9 dasar anti korupsi ini bisa disingkat dengan Jupe Mandi Tangker Sebedil. Apa itu tangker sebedil? Tanya langsung sama Mbak Jupe ya. Oke, berikutnya saya ingin bermain peran di sini. Mohon partisipasi dari peserta penyuluhan. Saya undang Bapak Nyoman Sudane. Ya, siapa Jung? Untuk menjadi developer. Ya, developer. Ya. Siapa Jung? Berikutnya ada Ibu Yuli sebagai petugas. Ya, di sini kita akan berbagi peran tentang penerbitan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya, ada petugas IMB di situ. Ceritanya ini bertemu di back office ya, tentang penerbitan perizinan perumahan. Oke, siap? Siap. Ya, percakapannya bisa diimprovisasi sendiri ya. Waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi Mbak. Perkenalkan nama saya Anton dari Developer B. Saya datang ke sini
mengurus IMB. Saya mau membangun perumahan di kawasan elit Pecatul, loh, Mbak. Mohon bisa dibantu. Untuk kelengkapan izin, ini sih sudah ada, tapi beberapa sih belum lengkap, loh, Mbak. Karena saya terus terang aja, saya baru datang dari Jakarta nih, Mbak. Saya diutus sama atasan saya, ya kalau bisa dibantu dipercepat lah, Mbak. Ya ini proyek ini punya orang pusat, loh, Mbak. Ada pejabat di sana. Ya kalau bisa dibantulah ininya untuk mempercepat pengurusan izinnya. Yang jelas nanti untuk kelengkapan syaratnya yang jelas pasti ada, loh, Mbak. Pasti kami lengkapi. Ya kalau bisa segeralah diurus. Ini sekedar, loh, Mbak, untuk ya teman-teman di sini yang petugas lapangan juga Mbak sebagai ongkos telepon ke saya juga. Ya ini sih bukan suap, loh, Mbak. Ini ya kita tahu sama tahu, saya bekerja, Mbak juga bekerja. Ya kalau bisa dibantu, loh, Mbak. Baik, Pak. Tapi mohon maaf, kami hanya mengakses yang berjalan aktif dengan kesehatan. Luar itu, mohon maaf, kami tidak bisa memprosesnya. Baik, kalau gitu saya harus pulang dulu nih. Soalnya Mbak tidak bisa bantu juga. Ya, terpaksa deh. Saya harus lengkapi dulu persyaratannya ini. Ya, terima kasih, loh, Mbak. Selamat pagi. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak developer kita, Bapak Nyoman Sudana. Aktingnya luar biasa, jadi nanti bisa menjadi pemain sinetron gitu ya, meyakinkan sekali. Ditambah pula dengan ada petugas yang begitu kukuh ya, mempertahankan integritas dirinya gitu, tidak mau menerima yang namanya uang pelicin ataupun suap, karena itu akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang bergabung bersama kita di sini di penyuluhan pagi hari ini ada sedikit masukan tentang yang tadi atau mungkin punya pemikiran yang berbeda begitu. Silakan. Halo, tentang role play tadi? Iya, ternyata masih adem ya di sana ya, karena berada di ruangan ber-AC gitu ya. Atau saking asiknya mengikuti step by step-nya ya. Dan untuk selanjutnya, kita akan adakan diskusi interaktif terkait dengan perizinan tadi, ya kan? Kalau tadi Bapak developer menyampaikan bahwasanya berkasnya masih dalam proses untuk dilengkapi begitu, dan petugas di situ dengan kukuh menolak segala macamnya. Nah, apabila terjadi yang namanya keterlambatan dalam penerbitan izin, apakah itu merupakan korupsi? Itu yang kita diskusikan. Mungkin Ibu Dayu Laksmi mungkin bisa berbagi sedikit dalam diskusi interaktif kita pagi hari ini, ya, terkait dengan perizinan, ya, keterlambatan dalam penerbitan perizinan, apakah itu bisa dikatakan korupsi? Nah, mungkin bisa ditegaskan di sini apabila semua berkas sudah komplit dan itu layak untuk diterbitkan, tetapi ternyata ditunda-tunda dengan alasan tertentu, itu bisa indikasinya adalah korupsi waktu. Jadi ada ketidakadilan gitu ya dalam penerbitan. Di satu sisi, apabila belum lengkap, wajar tidak diterbitkan. Di sini harus ada yang namanya kehati-hatian, biar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan izin, itu terpenting ya. Jadi bisa dikategorikan korupsi waktu, ya, melanggar integritas itu tadi. Di satu sisi juga bisa dikatakan tidak korupsi, karena memang tidak layak untuk diterbitkan. Oke. Dan untuk selanjutnya,
kita akan menginjak pada rencana aksi pencegahan korupsi. Apa yang bisa dilakukan sebagai rencana aksi pencegahan korupsi? Yang pertama adalah menentukan permasalahan korupsi yang menjadi dasar rencana aksi. Apa sih permasalahan korupsi yang terjadi di sekeliling kita yang bisa dijadikan dasar dalam rencana aksi? Misalnya tadi di awal sudah ada video tuh tentang program pengendalian gratifikasi. Jadi mungkin bisa dirinci ya. Rinci dalam artian strategi apa yang harus dilakukan untuk pemberantasan daripada korupsi itu tadi ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang berikutnya ada istilah menjabarkan secara detail lagi problem, statement, dan strateginya ke dalam sebuah rencana aksi dengan metode SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, dan juga timely, tepat waktu. Nah, itu tadi rencana aksi pencegahan korupsi bisa digunakan dalam melakukan tugas kita sebagai ASN di Inspektorat Kabupaten Badung, ya, untuk kita bersama-sama mencegah dan memberantas yang namanya korupsi. Mari kita awali sekali lagi, kita awali dari diri kita. Dan selanjutnya kita ketok tularkan untuk yang ada di luar sana. Bersama-sama kita berantas dan basmi yang namanya korupsi. Untuk selanjutnya, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saya ingin mengadakan post-test sejenak ya. Bisa mungkin dibuka mic-nya dulu, nanti yang dapat jawaban paling cepat dan benar, ada hadiahnya. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio, yang berarti Busuk. nah, Pak Nyoman pinter itu ya, sudah dibuka mic-nya duluan. Mbak Yuli belum dibuka itu mic-nya. Yang lain juga silakan dibuka. Yang kedua, siap-siap. Jumlah nilai uang yang dikorupsi disebut dengan biaya eksplisit, biaya implisit, biaya reaksi, ataupun biaya antisipasi. Eksplisit. Apa? Itu nama, Pak De, tolong invite connect yang Coba, sekali lagi, yang menjawab siapa? Juga maksudnya. Eksplisit. Eksplisit. Ya Bu Arsy? Ya. Betul banget. Yang terakhir, biaya terbesar dalam korupsi adalah biaya eksplisit, implisit, reaksi, atau antisipasi. Antisipasi, silakan. Yang mau ikutan kuis itu boleh menjawab lewat Pak Nyoman, boleh. Biaya terbesar dalam korupsi adalah biaya eksplisit, biaya implisit, biaya reaksi, atau biaya antisipasi. Antisipasi. Biaya terbesar adalah biaya implisit ya. Jadi akumulasinya ada di sana ya. Jadi yang benar tadi ada dua, yaitu busuk dan juga biaya eksplisit. Nanti hadiahnya menyusul ya. Dan untuk terima kasih atas partisipasinya. Nah, tadi saya sampaikan itu di awal. Mari kita sama-sama menyerukan Indonesia bebas korupsi untuk Indonesia maju. Ya. Sekarang berdiri sebentar, kita akan adakan lomba TikTok. TikTok Indonesia Maju. Silakan bergabung. Ya, saya bisa lihat dari sini gerakannya. Saya akan memantau siapa yang gerakannya paling bagus. Bisa dibuka di sini dan dibantu juga oleh host saya di sana, Pak Utama. Pak Dibia juga mohon dibantu. Siapa peserta yang menjadi gerakannya paling bagus. Oke, sudah siap? Siap. Oke. Bisa dimulai dari sekarang. Sebentar. Jangan terprovokasi, ayo kita satukan hati. Kita bersatu padu, Indonesia maju. Jangan memandang sebelah mata kepada siapa saja, karena kita adalah semua sama. Tentang Tuhan walau berbeda agama, suku, etnis, budaya, namun kita satu bangsa, satu
Oke, sudah direkam barusan ya. Nanti saya akan lihat siapakah yang paling jago TikTok. Itu tadi TikTok Indonesia Maju. Dan tentunya hari ini merupakan hari yang luar biasa. 9 November 2020, saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita hadir dalam acara penyuluhan mencegah korupsi untuk Indonesia Maju. Jadi, mencegah korupsi ini merupakan tugas kita bersama. Karena apa? Korupsi itu menyengsarakan rakyat. Ya, mari kita bersama-sama mencegah korupsi. Mulai dari diri kita, kemudian kita ketok tularkan untuk yang ada di luar sana. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan tidak lupa saya juga mohon maaf andai kata ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi saya buka dengan pantun, sekarang saya tutup dengan pantun kembali. Berantas korupsi berawal dari diri. Jalankan tugas dengan hati bersih. Penyuluhan cukup sampai di sini. Saatnya saya pamit. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Dan sesudah ini akan diumumkan siapakah yang menjadi peserta yang berhak mendapatkan door prize. Nanti bisa akan dihubungi langsung lewat WA. Dan juga untuk e-sertifikatnya mohon diisi daftar hadir dengan nama yang lengkap. Dan untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada Bapak Moderator. Terima kasih, matur suksema. Baik, luar biasa Pak Agung, pemaparannya sangat luar biasa. Saya yakin teman-teman yang hadir pada pagi hari mendapatkan sesuatu dalam rangka kita bersama-sama mencegah korupsi di Indonesia, Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, karena tadi sudah dihadiri oleh Bapak Agung Wirusute, sekiranya apakah kita buka tanya jawab lagi Pak Agung atau cukup? Masih ada waktu, disilakan. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk raise hand atau mungkin langsung open mic saja untuk langsung menyampaikan pertanyaan, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan sampaikan dalam forum ini. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Saya bertanya Pak Agung. Silakan Bu. Kalau misalnya mengurus ini perizinan ya, mengambil topik. Kalau misalnya kita mengurus surat izin belajar gitu ya, kemudian rentangan waktunya lama sekali sehingga apa ya, itu kan sudah ada SOP-nya, misalnya 3 hari atau sehari gitu ya, paket kilat gitu misalnya, tapi tidak sesuai dengan SOP yang sudah diterapkan disepakati itu. Apakah itu termasuk bagian dari korupsi ya? Semua Pak. Iya, saya bertanya sedikit, apakah berkasnya sudah komplit? Kalau misalnya berkasnya itu belum komplit, berarti kan ada klarifikasi ya, ada informasi sebelumnya, kan seperti itu. Bagaimana halnya kalau berkasnya itu tidak komplit, kemudian bagaimana halnya kalau berkasnya itu sudah lengkap, tetapi leading time penyelesaian permasalahan tersebut sangat lama sekali, gitu loh. Terima kasih Bu Arsi. Jadi sama seperti halnya penerbitan IMB tadi, kalau misalnya berkasnya belum komplit, ya setidaknya petugas ini akan menghubungi kepada pemohon untuk melengkapi berkasnya terlebih dahulu. Tetapi kalau seandainya berkasnya sudah komplit, berarti izin belajar Ibu wajib untuk diterbitkan, jangan ditunda-tunda. Itu bisa dikategorikan bersifat tidak adil, jadi melanggar nilai-nilai integritas, ya kan? Ada asas ketidakadilan. Tadi kan katanya harus adil, kemudian harus bertanggung jawab, ya kan? Nah, jadi sebisanya
mestinya si petugas untuk menghubungi kalau seandainya belum komplit, dan kalau sudah komplit segera untuk menerbitkan. Gitu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Arsi? Sudah cukup jelas? Semua Pak Agung, nggih. Matur suksema. Oke, matur suksema Ibu Arsi. Mungkin ada peserta lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya cek juga di kolom chat. Oke, belum ada? Ya. Baik, Pak Agung, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena mungkin sudah penjelasan dari Pak Agung tadi. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir. Bagi yang belum, mungkin tertinggal, link sudah disampaikan di kolom chat. Diharapkan untuk mengisi nama dengan lengkap dan benar, dan untuk menyertakan email yang masih aktif, karena nanti sertifikat akan dikirim via email.